nanti dia akan dibangkitkan dalam kelompok para penguasa dan juga para ulama. Ya. Jadi di antara umat Rasulullah yang hafal 40 hadis, ya, 40 hadis itu tentang agama, maka di hari kiamat nanti dikumpulkan bersama dengan para fuqaha. Siapa itu fuqaha? Yaitu para ahli fikih, ya, ahli yang sangat paham tentang ilmu agama, ya, dan juga para ulama. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, ia akan dibangkitkan sebagai seorang faqih yang alim. Walaupun mungkin kita di dunia ini adalah, ya, muslim yang awam, yang biasa saja, tapi karena kita menghafal 40 hadis, ya, tentang agama, maka nanti dibangkitkan oleh Allah sebagai seorang faqih yang alim, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, pada hari kiamat nanti, ya, aku akan menjadi pembela dan saksi untuknya. Jadi 40 hadis itu menjadi saksi, menjadi pembela bagi, ya, umat Rasulullah yang menghafal 40 hadis. Ya, oleh karenanya kita upayakan, usahakan bisa menghafal 40 hadis dalam hidup kita. Karena tentunya beberapa hadis itu banyak ribuan, ya. Tapi yang dituntut oleh Rasulullah itu nggak banyak, cukup 40 saja. Dan 40 hadis ini tidak terlalu panjang, pendek-pendek, dan masih permasalahan kehidupan sehari-hari kita. Nah, insya Allah kita akan bahas tentang 40 hadis ini yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Nah, Imam Nawawi ini nama lengkapnya adalah Al-Imam Al-Alamah Mahyuddin Yahya, ya, ada Miski. Ya, dinamakan ada Miski itu karena lahirnya di Damaskus, Suriah. Ya. Kalau nama aslinya adalah Yahya. Sementara nama kunyahnya, nama aliasnya adalah Abu Zakaria. Ya. Nah, di Al Nawawi karena memang dinisbatkan dengan kakeknya adalah An-Nawawi. Nah, memang kalau orang-orang Arab terdahulu, para ulama-ulama dahulu itu, mereka lebih terkenal bukan nama aslinya, tapi nama, ya, nama keturunannya, nama kakeknya atau nama ayahnya. Berbeda dengan kita lebih banyak mengenal orang dengan nama asli kita, jarang mengenal nama ayah atau kakeknya. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu, mereka dikenal dengan nama kakeknya atau nama ayahnya, ya. Kenapa mereka demikian? Karena mereka ingin menghormati, ya, terhadap leluhur mereka, ingin mengangkat derajat, ya, ayah dan kakek mereka. Nah, itu orang-orang. Baik, Bapak hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji hadis yang pertama. Insyaallah hadis ini adalah hadis yang kita sudah hafal sama-sama, ya, yaitu tentang, ya, segala perbuatan yang dilakukan dengan niat. Ya. Bapak hadirin Allah, saya baca dulu matan hadisnya dengan sanadnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, yaitu Abu Hafs, ya, Abu Hafs, ya, yang aslinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sami itu Rasulullah SAW, kata Abu Khattab, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung niatnya. Ya. Tapi ada masih kelanjutannya lagi, Pak, bukan hanya terhenti di situ. Ya, wa innama
Jadi kalau orang berniat baik, maka dihitung pahala kebaikan satu. Tapi kalau orang berniat keburukan, belum dihitung keburukan, belum dihitung dosa. Ya, jadi kalau bapak-bapak punya niat nanti malam dari saya akan ngaji, baru niat saja maka sudah mendapatkan pahala kebaikan. Diamalkan betul-betul hadir datang ke pengajian, ditambah lagi oleh Allah menjadi satu pahala kebaikan. Maka ketika kita melaksanakannya atau ketika melaksanakannya, maka mendapatkan dua pahala kebaikan, pahala niatnya dan pahala yang kedua melaksanakan. Berbeda dengan keburukan. Berniat keburukan, niat mau berbuat maksiat, berbuat dosa, belum Allah tulis itu adalah sebuah dosa. Allah akan tulis kalau sudah dikerjakan. Kalau dikerjakan baru Allah tulis. Kalau niatnya belum. Nah, inilah betapa maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maha sayangnya Allah kepada orang mukmin. Ya. Berbuat baik niat sudah dihitung pahala. Tapi kalau berbuat buruk tidak dihitung dosa atau keburukan. Kemudian hadis berikutnya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju ya Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu mendapatkan ridhaan dan pahala dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian wa man kana hijrahu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Namun barang siapa yang hijrahnya tujuannya untuk mencari harta dunia atau hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang dia sudah niatkan, apa yang dia sudah lakukan. Rawahu Imam Hadisaini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam dua hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini bagi para ulama adalah sangat penting, sangat urgen sekali. Kenapa? Karena ini menjadi orientasi seluruh hukum di dalam Islam. Ya. Bahkan Imam Abu Dawud mengatakan hadis ini setengah dari ajaran Islam. Ya. Karena ajaran Islam itu ada dua halqa. Yang pertama ini bertumbuh kepada lahiriah. Lahiriah itu artinya amal perbuatan yang nyata. Dan yang kedua adalah bentuknya ya batiniah atau niat. Jadi agama kita bertumbuh dengan itu, amal yang nyata, yang lahiriah dan batiniah melalui niat. Termasuk Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Karena perbuatan manusia ini terkait dengan tiga hal. Pertama hatinya, yang kedua lisannya, yang ketiga anggota badannya. Ya. Sementara niat dalam hati merupakan salah satu dari tiga hal tersebut. Nah, saking begitu pentingnya atau urgensinya hadis ini, banyak para ulama mengawali ya berbagai karangan kitabnya, karangan bukunya itu dengan bab niat. Ya. Seperti Imam Bukhari, beliau menempatkan hadis niat ini di bab yang pertama. Ya, di bab pertama itu tentang niat, tentang ikhlas. Baru bab berikutnya tentang yang lainnya. Nah, begitu juga Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau sampai mengarang ada tiga kitab. Pertama kitab ya Al Nawawiyah, ya kumpulan 40 hadis. Bab pertama tentang niat. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama juga tentang niat. Kemudian kitab Kitab Al-Azkar itu bab pertama tentang niat juga. Kenapa para ulama
selalu mencantumkan di bab pertama ya itu tentang niat. Karena niat itu adalah barometer diterimanya amal seseorang hamba. Karena syarat ibadah itu diterima oleh Allah itu cuma dua. Kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita apapun yang kita lakukan, kalau ingin diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi dua syarat saja. Nggak perlu banyak-banyak, dua syarat saja. Syarat yang pertama adalah ikhlasun niat. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji ikhlas karena Allah, maka ada satu syarat kita diterima amal kita. Ya. Kita sholat, kita puasa, apapun harus didasari dengan ikhlasun niat. Niatnya ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibadah yang kita kerjakan bukan karena Allah, ya karena manusia pengen pamer, ya pengen dipuji, pengen dilihat orang, maka ibadahnya ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua adalah ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian kita punya ilmu, kita sholat, niatnya sudah benar ikhlas karena Allah, tapi nggak ngikuti contoh Rasul, nggak punya ilmu, ya sholat dikerjakan dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tapi tidak ada tumaninah. Sholatnya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kadang mengerjakan sholat, ya mestinya mungkin sampai 5 menit, ini hanya 1 menit selesai. Maka sholatnya yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak ittiba'ur Rasul. Ya masalah sholat aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatlah seperti bagaimana aku melaksanakan sholat. Ya, jadi harus pakai ilmu. Ya, kita puasa juga harus pakai ilmu, bukan puasa asal sekedar kita ingin puasa. Ya, karena banyak puasa yang mencontoh Nabi. Contohnya puasa wisol. Puasa wisol itu puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Puasa putih, ya buka dengan sahur pakai air putih dan nasi putih. Puasa kasih benih, ya puasanya pengen mendapatkan ilmu-ilmu, ya apa namanya ilmu kebal. Ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua itu syarat ya kalau amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah kenapa para ulama menempatkan urutan pertama di dalam kitab-kitabnya tentang ikhlasun niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang rahimakumullah, di dalam hadis ada yang namanya asbabul wurud. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an, dalam ilmu tafsir, ya ada namanya asbabul nuzul. Jadi kalau Al-Qur'an itu sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab turunnya surat. Tapi kalau hadis ini ada asbabul wurud, sebab-sebab munculnya datangnya hadis.
tujuannya untuk mencari harta dunia atau menikahi wanita yang disukai, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti itu hadis Ibnu Qaus ini, ya. Seorang laki-laki yang untuk hijrah bersama dengan kaum muslimin ke kota Madinah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi ingin menikahi seorang wanita yang dicintai. Ya, dia dapat, ya, tapi tidak mendapatkan pahala kebaikan, tidak mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulnya. Termasuk juga beberapa Allah, ada juga kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah ini karena mencari harta dunia. Karena dia seorang pedagang, dia melihat prospek perdagangan di kota Madinah begitu luar biasa. Kayaknya kalau dia ikut hijrah ke kota Madinah, maka perdagangannya dia akan pesat, akan maju. Maka ikut hijrah dengan membawa dagangannya. Nah, sampai di kota Madinah, maka dia berdagang. Nah, tujuan dia hijrah hanya untuk mencari harta dunia, tapi tidak mendapatkan, ya, pahala kebaikan, tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini asbabun nuzulnya, ya, sebab-sebab mengapa Rasulullah SAW menyampaikan hadis demikian. Bapak hadirin Allah, hadis ini juga memiliki fiqh hadis, ya, artinya memiliki kandungan. Kandungan yang pertama terkait tentang masalah niat, ya. Jadi ulama sepakat bahwa perbuatan manusia, perbuatan seorang muslim tidak akan diterima, ya, bahkan tidak mendapatkan pahala kalau tidak diiringi dengan niat. Makanya niat kalau di dalam sebuah ibadah menjadi sebuah rukun, ya, menjadi rukun. Kita sholat kita sah diawali dengan niat. Kita puasa diawali dengan niat. Kita mengeluarkan zakat diawali dengan niat. Apapun ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah kecil maupun besar, ibadah itu wajib ataupun sunnah, maka harus disertai dengan niat. Kalau tanpa niat, ibadahnya, amalnya tidak akan sah. Ya. Maka kalau di dalam ilmu fikih, niat itu qasdus syai' wa muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah qasdus syai', menyengaja sesuatu. Ya. Jadi kita menyengaja sesuatu. Ketika kita sholat, kita sengaja mau melaksanakan sholat. Kita wudu, maka kita niat menyengaja untuk berwudu. Dan menyengaja sesuatu ini muqtaronan bi fi'lihi, harus dibarengi dengan perbuatannya, harus dibarengi dengan amalnya. Kalau tidak dibarengi juga la yasihu, enggak sah. Ya, sholat niatnya ketika kapan, Pak? Takbiratul ihram. Jadi niat sholat itu muqtaronan bi fi'lihi, dibarengi dengan takbiratul ihram. Kalau niat kita tidak dibarengi takbiratul ihram, maka kata para ulama la yasihu, tidak sah sholatnya. Ya, maka ketika kita takbir Allahu Akbar sampai Allahu Akbar, disitulah kita meniatkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau yang bapak-bapak kita baca usolli fardal maghrib di salah satu mustaqbil berarti ada tiga cara. Usolli yang pertama itu bukan niat. Niatnya wa muqtaronan bihi, dibarengi dengan takbiratul ihram. Selama ini bapak-bapak niatnya di mana, Pak? Kalau di sholat? Ya, seperti itu. Nah, berarti belum muqtaronan bihi, belum dibarengi dengan perbuatannya. Tapi apakah salah, Pak? Kita niat sebelum takbir, tidak salah. Monggo silakan untuk memantapkan keyakinan kita. Ya, kan ada orang yang memang pengen sholat itu baca usul dulu, gitu ya. Ya, biar dia yakin, dia mantap sholatnya. Usul di salah satu waktu mustaqbil ada nilai ta'ala. Monggo silakan.
ibaratnya membaca usul itu kalau kita mengendarai motor itu di starter dulu, di engkol dulu. Tapi apakah udah jalan? Belum jalan. Jalan itu kalau kita sudah ngegas. Itulah baru niat kita menjalankan. Jadi niat itu sekalian jalan dengan amal perbuatannya. Jadi kalau bapak-bapak kita hanya sekedar usul itu jelas Allahu Akbar tanpa disertai niat kalimat takbiratul ihramnya la yasku maka sudah biasa. Ya. Wa ma fil qalbi dan niat itu gimana? Fil qalbi di hati. Silakan Bapak buka di dalam kitab Fathul Ahyad atau di dalam kitab Fathul Qorib. Di situ tentang niat, ya itu dikatakan oleh Imam Sufyani demikian. Ya niat waslu syai' wa mutawassil bi fi'lihi wa ma'luha fil qalbi. Menyengaja sesuatu dibarengi dengan amal perbuatan dan tempatnya di dalam hati. Jadi dalam hati ya ketika kita niat tidak perlu dilafazkan, nggak perlu kita zaharkan, cukup di dalam hati. Maka ketika kita baca usholi, ya usholi maghrib, usholi subuh, maka di dalam hati kita bacanya. Ya, apakah harus menggunakan bahasa Arab? Tidak harus. Tidak ada ketentuan demikian. Kalau kita memang misalnya pakai bahasa Indonesia, paling kita jelimet banget gitu kan baca usholi, apalagi lengkap usholinya. Ya, apalagi harus dibarengi dengan lafaz takbir dulu. Jadi ketika kita mengucapkan Allah, di situ hati kita ngomong usolli fardhu maghribi salah sarakatin lillahi ta'ala. Yang dipesannya Pak usolli fardhu maghribi salah sarakatin lillahi ta'ala itu cukup. Ya, enggak usah lengkap-lengkap. Kalau ya salah sarakatin mustaqbilan qiblati makmuman lillahi ta'ala. Usolli maghribi itu cukup. Atau kalau misalnya kita jadi imam dan jadi makmum, usolli fardhu maghrib sampai makmuman lillahi ta'ala cukup. Ya. Nah, cuman memang untuk melatihnya itu yang kadang kita untuk mengawali susah. Susah tuh untuk bagaimana menentukan antara ucapan kita takbir dengan hati kita mengucapkan niat kita ketika sholat. Ya. Sama juga dengan wudhu Pak. Wudhu kapan kita niatnya? Bukan ketika mencuci tangan, nawaitu wudhu'a, bukan. Dan kita seringnya kalau saya lihat kadang-kadang anak saya, kadang-kadang juga bapak-bapak yang ketika niat wudhu pas lagi cuci tangan, nawaitu wudhu'a lirafil hadatsin asghari fa'adilata. Itu ya? Bukan. Niat wudhu ketika apa? Membasuh muka. Ketika membasuh muka disitulah niat kita. Jadi ketika membasuh muka kita bacanya nawaitu wudhu'a lirafil hadatsin fa'adilata. Itu niat wudhu. Ya. Nah, kecuali ada niat yang memang tidak dibarengi dengan amal perbuatannya. Apa niat apa? Niat puasa. Niat puasa itu disunahkan oleh Rasulullah SAW itu di malam harinya. Maka kalau kita selesai tarawih kita kadang jamaah baru baca niat puasa nawaitu sholat qadin anadai farsyai ramadana risalati lillahi ta'ala. Itu batasnya sampai kapan? Sebelum masuk sholat subuh. Kalau ketika sholat subuh sudah masuk baru niat, maka puasanya nggak sah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini niat sangat mempengaruhi terhadap amal ibadah kita. Kalau kita tidak niat seperti yang memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka la yasihu, maka ibadah yang kita kerjakan tidak akan sah. Ya, dan ini bagian dari rukun ibadah. Ya, namanya rukun, salah satu rukun yang dikerjakan maka harus diulangi atau dalam arti tidak sah ya ibadah itu sendiri. Nah, Bapak-bapak hadirin Allah Subhanahu wa taala, nah niat ini juga menentukan sebuah ibadah. Ya. Ibadah yang kita kerjakan itu tergantung niat kita. Ya, makanya
kita mengerjakan perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah itu tergantung niat. Ya. Jadi itu niat itu membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Ya. Nah, ibadah sunnah dengan sunnah boleh digabungkan menjadi satu dengan satu niat. Tetapi kalau ibadah wajib dengan wajib, ada dua wajib di situ, maka niatnya tetap dua. Atau wajib dengan sunnah, maka niatnya tetap dua, wajib dengan sunnah. Gitu. Contohnya, bapak-bapak pengen puasa sunnah hari Kamis, pas kebetulan Yaumul Fitr, gitu kan. Jadi satu ibadah bisa dua niat puasa Yaumul Fitr dengan puasa Kamis, maka satu mendapatkan dua pahala walaupun secara ibadahnya satu, ya kan? Ya. Tapi kalau wajib dengan sunnah nggak bisa digabung. Ya, bapak pengen puasa qadha, misalnya puasa Ramadan kalah, anak sakit mungkin. Kemudian juga ingin melaksanakan puasa Senin Kamis, nggak bisa. Jadi harus ditentukan ini mau puasa wajib atau sunnah, gitu. Tapi yang tentunya yang digabungkan adalah wajib, baru yang sunnah. Jadi kalau sunnah dengan sunnah boleh digabung menjadi satu. Tapi kalau wajib dengan wajib harus berbeda. Wajib dengan sunnah juga harus berbeda. Nah itu niat adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Bapak firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kandungan hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang sebuah keharusan hijrah, ya. Nah, hijrah di sini tentunya kita lihat konteksnya. Kalau dulu zaman Rasulullah memerintahkan para sahabatnya hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, jadi hijrah tempat, hijrah lokasi. Karena lokasi tempat di kota Mekah sudah tidak kondusif untuk beribadah, untuk memegang agama Islam. Karena kalau terus berada di kota Mekah, maka kaum muslimin banyak yang mungkin bisa jadi murtad. Karena begitu dahsyatnya siksa orang kafir, atau semakin banyak kaum muslimin yang disiksa, dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah dan Allah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah tempat, Madinah yang lebih kondusif, lebih aman, bahkan
Termasuk beberapa rahimahumullah, kalau ibadah yang kita kerjakan dengan istiqomah, dengan dawam, maka ketika kita tidak mengerjakan, kita tetap dapat pahala. Ya, kita istiqomah sholat berjamaah di masjid, baik itu sholat subuh, zuhur, maghrib, isya dan sebagainya. Nah, sewaktu-waktu kita nggak bisa sholat berjamaah karena sakit, kita nggak bisa berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, kita tiduran aja di rumah, sholat di rumah, maka kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah karena biasa kita sholat berjamaah. Kita biasa ngaji rutin tiap pekan, tiba-tiba kita nggak bisa datang ke pengajian karena kita mungkin sakit atau ada keperluan yang mendesak, maka terhitung juga pahala kita mendapatkan. Tapi catatannya adalah kalau itu sudah istiqomah. Tapi kalau yang belum pernah istiqomah ya nggak bisa dapat gituan. Ya, apalagi cuma sekedar niat doang. Kan katanya kalau niat doang dapat pahala. Ini banyak orang niat doang antara saya niat sholat berjamaah, saya niat ngaji, tapi nggak dikerjakan, gitu kan? Padahal nggak ada uzur syar'i. Jadi kalau dihitung niat itu pahala itu kalau ada uzur syar'i Pak, baru dihitung oleh Allah pahala kebaikan. Tapi kalau cuma sekedar niat-niat doang tapi nggak mengerjakan, nggak dapat pahalanya, gitu loh. Itu mah cuma buat alasan doang gitu kan? Ya, pengen malas untuk mengaji, sholat dan sebagainya. Ya, kadang ada yang begitu ya. Cuma hanya sekedar niat saja. Baik. Dan terakhir saudara hadirin Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan baik, perbuatan yang bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas, ya, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu akan ternilai sebuah ibadah. Jadi amal termasuk amal dunia, kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Ya, kita makan itu kan urusan dunia, minum urusan dunia, kita tidur urusan dunia. Ya, kemudian misalnya kita juga pekerjaan yang mubah, hal-hal yang duniawi, tapi kalau untuk mencari ridha Allah itu bisa bernilai ibadah. Maka kita bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan, ya Allah saya niat makan agar ketika saya makan ini saya kuat untuk mencari nafkah, dapat pahala. Ya Allah saya tidur agar besok pagi saya lebih semangat lagi untuk mencari nafkah, maka tidurnya mendapatkan ibadah, pahala kebaikan. Jadi semua yang hal yang mubah saja yang dunia itu bisa bernilai ibadah, ya, dengan landasan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita pun harus ikhlas, ya. Nah, ikhlas ini ada tingkatannya. Nah, kita ini di tingkatan yang mana? Ada tingkatan yang pertama, orang ibadah layaknya seperti pedagang. Pedagang itu kan pengen cari untung aja, nggak ada pedagang itu cari rugi, ya, nggak ada. Semua pengen untung. Jadi ada orang yang ibadah itu kayak pedagang pengen untung, ya, hitung-hitungan gitu Pak. Pas saya sedekah 10.000, biar nanti Allah balas menjadi 10.000, ya. Jadi kalau infak 1.000 dapat nanti balasan oleh Allah 10.000. Kan ada yang gitu ya Pak ya, karena memang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, barang siapa yang berinfak maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat, ya. Bahkan kalau Yusuf Mansur itu saya sudah ngajarin ke jamaah-jamaahnya. Jadi kalau kita punya hajat, punya keperluan, misalnya, ya Allah saya pengen bayar hutang nih rumah 40 juta, ya, maka kalau memang kita pengen membayar hutang 40 juta, ya infak 10% dari 40 juta. Berapa 10% 40 juta? 4 juta. 4 juta.
makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nggak kayak begitu? Gitu nggak begitu? Nah, saya juga beberapa kali melakukan hal demikian. Ibaratnya kita tuh pancing. Waduh, pengen nih bangun rumah, gua butuh duit 50 juta. Gimana caranya nih? Udah kita pancing aja. Pancingnya dengan apa? Udah tadi infak 5 juta. Gitu. Wah, kita mau umroh nih. Umroh berapa? 20 juta. 10% 20 juta berapa? 2 juta. Kita infak 2 juta. Mau ke masjid ke anak kemana? Dan benar sebenarnya kalau kita yakin itu kita lakukan, gitu, karena Allah itu Allah kasih, ya, yang kita inginkan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Bahkan itu termasuk juga amal yang ikhlas. Karena mengharapkannya kepada siapa? Allah kan, bukan kepada manusia. Minta, ya, berlipat-lipat dari Allah. Nah, ini tipe orang pertama ibadah ikhlas tapi pengen untung, ya, pengen dapat pahala, mendapatkan surga, ya. Jadi banyak orang yang memotivasi ibadah karena pengen dapat pahala, pengen dapat surga untuk masuk surga. Tapi ini tingkatan yang pertama apa? Ya, ikhlas yang tingkatan pertama. Mungkin di antara kita demikian. Ada orang yang ikhlas itu tingkat yang kedua itu seperti kayak budak itu kalau rajin bekerjanya jika dilihat oleh majikannya, kan gitu. Atau dia itu rajin karena takut disiksa, takut dihukum oleh majikannya, kan budak begitu. Nah, ada orang yang kedua itu karena takut disiksa, dia kubur, takut masuk neraka, gitu kan? Ya, takut nanti dihisabnya nggak lulus. Ya, takut nanti gak bisa jawab pertanyaan nakir, gitu kan. Nah, takut seperti itu juga dibolehkan. Nah, tapi ini tingkatan yang kedua, ya, ibadah takut karena siksaan api neraka, dan kubur dan sebagainya. Nah, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Orang yang ikhlas itu adalah bukan karena pengen mendapatkan pahala surga, bukan juga karena takut siksaan api neraka, tapi betul-betul ikhlas karena Allah, dia karena ingin bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, itu tingkatan dari para nabi dan rasul seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan ibadah itu kita tidak ada apa-apanya. Rasulullah Nabi Muhammad itu dijamin surga, masuk surga, dosanya sudah diampuni. Tapi setiap hari sholat tahajud. Sholat tahajudnya itu Rasulullah itu kalau bangun Rasulullah jam 1 atau jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5 sampai subuh, ya. Tapi diriwayatkan kakinya Rasulullah itu bengkak-bengkak. Nah, ketika sampai bengkak-bengkak, Siti Aisyah, ya, mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau bersusah payah melaksanakan qiyamul lail, salat malam, ya, tiap hari berjam-jam, ya, padahal kan engkau dijamin oleh Allah masuk surga, engkau sudah diampuni dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, apalah aku abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah beribadah, beramal karena ingin menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kalau ada orang yang ibadah, ya, lantaran karena mensyukuri nikmat Allah, itu tingkatan yang paling tinggi ikhlasnya. Nah, itu tingkatan para nabi dan rasul atau para aulia, ya. Seperti juga ada seorang ulama sufi wanita yang terkenal yaitu Rabi'ah al-Adawi. Beliau itu ketika ditanya, kenapa engkau ibadah sepanjang hari, sepanjang malam, ya, aku ibadah bukan karena aku takut siksaan Allah. Kalau aku takut siksaan Allah, ya Allah lebih baik dekatkan neraka itu kepadaku. Kalau aku ibadah karena